Halo semuanya, kami dari kelompok CB, bisa dibilang kami dari Universitas Bina Nusantara ingin melakukan presentasi kesadaran akan antisipasi terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Saya di sini dengan rekan Rivaldi Ari, Evan Sunjaya, dan Ignatius Loyola Enrico. Seperti yang kita ketahui, teknologi kan berkembang banget ya. Banyak penggunaan sosial media seperti TikTok lah atau Instagram lah. Nah, banyak konten-konten yang bagus juga lah, tetapi ada juga beberapa konten yang bisa dibilang kurang membantu dalam mengantisipasi kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, sehingga dari situ seiring berkembangnya penggunaan teknologi juga banyak orang yang menyalahgunakan seperti membuka pornografi, dan dari pornografi itu banyak beberapa orang yang kecanduan, sehingga dari kecanduan tersebut banyak orang yang emosinya tidak terkontrol dan jadinya melakukan kekerasan ataupun bantu. Jadi hal-hal berikut adalah antisipasi tindakan kekerasan dan pelecehan. Hal-hal ini adalah dari sisi individu. Yang pertama adalah bersikap dengan tegas agar menjaga penampilan dan perspektif orang lain terhadap diri sendiri. Hal ini untuk menjaga agar tidak dilihat sebagai orang yang membuka kepada aksi yang tidak senonoh sepertinya dalam agama Islam dalam hubungan yang penuh kekerasan. Lalu yang ketiga, hubungilah pihak yang berkuasa. Saat mengalami tindakan seperti kekerasan, janganlah segan untuk menghubungi pihak seperti polisi untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Dan yang terakhir, hindari individu yang bersikap negatif atau tidak mengerti batas sosial dan tidak bisa diperingatkan. Berikutnya. Lalu berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan dari sisi lembaga sosial. Yang pertama adalah lakukan penegakan hukum dengan adil dan tidak korup. Jadi maksudnya semua agama ajarkan penegakan hukum dan keadilan. Tindakan kekerasan dan pelecehan harus dianggap dengan serius dalam sebuah sistem hukum. Oleh karena itu, sistem hukum tidak boleh dibeli oleh harta untuk mengatasi tindakan kekerasan. Lalu ada juga antisipasi dari sisi keagamaan, yaitu mengedukasi umat agama tentang moral dan nilai yang benar sebagai seorang individual, bahwa sepatasnya para umat beragama diajarkan bahwa kekerasan dan pelecehan merupakan tindakan yang melanggar aturan Tuhan dan moral sebagai umat beragama. Nah, setelah kita sudah mengetahui cara untuk mengantisipasi tindak kekerasan dan pelecehan seksual, kita juga harus mengetahui kepada siapa dan bagaimana cara melaporkan tindak kekerasan dan pelecehan seksual tersebut. Di sini kami sudah membuat 4 cara untuk melaporkannya. Yang pertama, kita dapat melapor ke layanan Sapa 129 melalui WhatsApp di nomor yang tertera di bawah. Kemudian juga kita harus membuat laporan ke kantor polisi agar kasus tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual tersebut dapat diproses oleh pihak yang berwajib. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat melapor kepada website pelaporan seperti www.lapor.id. Dan yang terakhir, kita juga bisa melaporkan tindakan tersebut ke Ombudsman melalui nomor 137 atau WhatsApp di nomor yang tertera seperti berikut. Next. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan hukuman atau konsekuensi untuk pelaku tindak kekerasan dan pelecehan seksual menurut hukum yang berlaku. Pasal-pasal di bawah ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di negara Indonesia. Hukuman yang pertama adalah pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Dan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan yang terakhir, memberikan siraman rohani serta konsekuensi dan dosa yang telah dibuatnya. Slide terakhir, mengenai konklusi dari presentasi kami adalah dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita dapat mengambil sikap yang lebih berhati-hati untuk memilih lingkungan untuk berteman dan bergaul. Jangan sampai pengaruh buruk membawa kita ke jalan yang sesat. Sesuai dengan peraturan agama dan negara, tindakan asusila adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh pihak manapun dan mempunyai konsekuensi yang seimbang bagi para pelakunya. Sekian itu presentasi PowerPoint dari kelompok kami dan rekan-rekan saya juga. Saya mengucapkan terima kasih dan stay safe.